Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Ini ada tentang saya sendiri. Nama saya Muhammad Adrianusi Kouyu dan NIM saya 230500579. Pembahasan kali ini berhubungan dengan mata kuliah saya pengantar sistem digital dan dosen saya sendiri Paisan Maulana Eskom MTI. Lalu saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengertian gerbang logika, yang kedua adalah pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronika digital, lalu yang ketiga ada jenis-jenis gerbang logika, yang keempat ada simbol dan tabel gerbang logika, prinsip kerja setiap ini yang terakhir prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Lalu di sini ada yang pertama pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar atau boolean. Lalu di sini ada pentingnya gerbang logika. Yang pertama sebagai pengelola informasi, yang kedua sebagai logika boolean. Pengelola informasi, gerbang logika memungkinkan pengelolaan informasi dalam bentuk digital yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan LOT. Lalu logika boolean, gerbang logika menerapkan prinsip logika boolean yang merupakan dasar dari pemrosesan informasi digital. Ini memungkinkan untuk pembuatan rangkaian yang dapat melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Lalu yang ketiga di sini sebagai kontrol perangkat sebagai kontrol perangkat, gerbang logika digunakan untuk mengontrol perilaku perangkat elektronik seperti saklar, relay, atau motor. Ini memungkinkan kontrol yang tepat sesuai dengan kondisi logika yang ditentukan. Yang keempat ada desain sistem. Dalam desain sistem elektronika digital, pemilihan dan penggunaan gerbang logika yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja sistem yang diinginkan. Lalu yang kelima ada keandalan. Gerbang logika memiliki keandalan yang tinggi dalam operasi digital karena sifatnya yang tidak bergantung pada kondisi analog. Ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi elektronika. Lalu yang keenam ada dengan demikian gerbang logika adalah komponen kunci dalam rangkaian elektronika digital yang memungkinkan pemrosesan informasi, kontrol perangkat, desain sistem, dan keandalan operasi. Lalu di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada AND, OR, NOT, NAD, NAND. Lalu yang selanjutnya ada NOR, selanjutnya ada XOR, yang terakhir ada XONR. Nah, ini ada simbol dan tabelnya. Gerbang AND bisa kita lihat sama-sama simbolnya. Lalu gerbang NOR bisa kita lihat sama-sama ya. Lalu yang selanjutnya ada gerbang NOT dan NADN, sama seperti ini. Selanjutnya ada gerbang NOR dan XOR. Simbolnya seperti ini ya, simbol dan tabelnya. Nah, yang terakhir ada XONR. Ini simbolnya seperti ini dan tabelnya juga seperti ini. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja setiap jenis. Yang pertama ada AND. Output gerbang AND akan aktif 1 jika karena semua inputnya aktif 1. Representasi simboliknya adalah tanda dan tanda seperti itu atau titik besar seperti titik aja. Gerbang OR, output dari gerbang OR akan aktif 1 jika salah satu atau semua inputnya aktif. Representasi simboliknya adalah tanda plus atau tanda perangkat seperti ini. Lalu yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT atau inverter menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari inputnya. Artinya jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0 dan sebaliknya. Gerbang NAND menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari hasil dari gerbang AND. Ini berarti
outputnya akan nonaktif 0 hanya jika semua inputnya aktif 1. Jadi aktif itu 1, nonaktif itu 0. Representasi simbolik adalah tanda NAND atau garis atas di atas gerbang AND seperti ini ya. Lalu yang kelima ada gerbang NOR. Gerbang NOR menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari hasil gerbang OR. Ini berarti outputnya akan nonaktif 0. Nonaktif itu 0 hanya jika salah satu atau semua inputnya aktif 1. Representasi simboliknya adalah tanda NOR atau garis atas di atas gerbang di atas gerbang OR. Seperti itu simbolnya. Lalu yang keenam ada gerbang XOR. Gerbang XOR eksklusif OR menghasilkan keluaran yang aktif 1 jika input yang aktif 1 adalah ganjil. Representasi simboliknya adalah tanda XOR atau tanda dengan lingkaran yang di sekitarnya. Seperti ini tandanya. Lalu yang terakhir ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR eksklusif NOR menghasilkan keluaran yang aktif 1 jika jumlah input yang aktif 1 adalah genap. Representasi simboliknya adalah tanda XNOR atau garis atas di atas gerbang XOR. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.